Assalamualaikum Pak Sugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dawati. Apa kabar Pak Sugeng? Alhamdulillah sehat, Bu Dawati. Alhamdulillah sehat. Iya Pak. Nih hari ini kita bertemu ya Pak. Iya, benar. Kemarin saya coba hubungi Bapak Hmm. untuk kita ada janji kita ada ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Iya. Nah Pak, ini saya itu mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi akademik Pak kepada rekan sejawat. Nah, untuk berbagi ilmu dan pengalaman ya Pak. Nah, setelah saya konfirmasi ke Bapak kemarin, Anda Bapak siap untuk membantu saya ya Pak ya? Iya, siap. Ya, insya Allah besok kita akan melakukan observasi di kelas Bapak. Iya. Nah, supaya kegiatannya berjalan lancar, kita akan melakukan percakapan pra-observasi dulu Pak. Nah, untuk mengetahui bagaimana kesiapan Bapak dalam menghadapi supervisi akademik besok. Bapak Bapak setuju? Setuju, Bunda. Setuju. Baik, Bapak. Nah, pertama nih Pak ya, apa sih materi yang akan Bapak sampaikan besok? Ya. Untuk materinya terkait dengan gejala alam. Nah, salah satu gejala alam yang disampaikan adalah angin. Nah, jadi dari gejala alam angin itu, nah, anak-anak ingin mengenal lebih jauh apa tentang manfaat dan gunanya angin. Kemudian saya akan merencanakan tentang bagaimana anak-anak mengenal kincir angin bisa bekerja dari gejala alam angin tersebut. Oke, siap Bapak, itu materinya ya Pak Iya. ya. Lalu kalau tujuan pembelajarannya dari materi tersebut apa sih Pak? Baik, berarti tujuan pembelajaran dari materi ini adalah bagaimana anak pertama mengenal cara kerja dari suatu alat, dalam hal ini adalah kincir angin. Nah, kemudian setelah mengenal, bagaimana anak mencoba mempraktekkan tentang kincir angin sederhana seperti itu. Oke, jadi tujuan pembelajaran dari materi yang akan Bapak sampaikan adalah anak mengenal cara kerja suatu alat ya Pak. Iya, betul. Dan juga nanti anak akan mempraktekkan langsung ya. Iya. Baik Bapak. Nah, kemudian area pengembangan apa yang ingin Bapak capai Pak? Oke, baik. Untuk yang pertama, secara eksplisit, secara terlihat itu adalah tentang bagaimana anak-anak mengembangkan literasi STEM. Jadi bagaimana tentang sainsnya, kemudian engineeringnya atau rekayasanya terkait dengan kincir angin. Kemudian itu, dan selanjutnya nanti area pengembangan selanjutnya adalah tentang bagaimana anak bisa percaya diri untuk mempraktikkan apa yang sudah dibuatnya, seperti itu. Oke, siap Pak. Itu bagus sekali ya Pak ya. Nah, lalu strategi khusus apa yang Bapak siapkan untuk menjalankan rencana yang sudah Bapak buat tadi? Oke, yang pertama saya menyiapkan rencana pembelajaran. Kemudian dari rencana pembelajaran itu ada beberapa hal-hal yang kami siapkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, tentang medianya, terutama media audio visualnya, karena anak-anak bisa melihat secara melihat secara visual dan mendengar secara audio. Kemudian media-media lain yang mendukung untuk praktik anak-anak. Oke, siap Bapak. Wah, mantap nih Pak. Nah, lalu dari rencana yang sudah Bapak buat, kira-kira nih Pak, adakah nanti masalah yang akan timbul gitu Pak? Oke, saya sih memprediksi masalah yang akan timbul itu terkait tentang anak-anak tuh sebenarnya cukup antusias terhadap materi tentang kincir angin, tentang angin gitu. Jadi nanti bisa jadi anak-anak akan banyak menyampaikan pendapat, sehingga mungkin waktu diskusinya itu akan cukup padat kayak gitu. Kemudian istilahnya ada terjadi keingin rasa egonya mungkin akan muncul karena ingin menyampaikan pendapatnya, seperti itu. Jadi karena saking antusiasnya. Nah, kemudian ada beberapa anak memang kemampuan motorik halusnya agak cukup perlu dibantu, terutama dalam menggunakan gunting. Jadi nanti mungkin akan banyak membantu untuk menggunakan gunting dalam membuat hasil karya. Oke, siap. Tadi itu kemungkinan Kemungkinan. ya Pak ya. Lalu Bapak
Bapak strategi apa sih untuk mengatasi masalah itu? Nah, untuk yang pertama tadi terkait tentang antusiasme anak, iya. Jadi saya mungkin akan lebih memberikan keleluasaan. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk berdiskusi itu mungkin akan lebih banyak. Jadi memberikan kesempatan anak untuk menyampaikan idenya masing-masing. Jadi setiap anak boleh menyampaikan idenya masing-masing sehingga merasa terpuaskan untuk menyampaikan idenya kayak gitu. Nah, terkait dengan yang mungkin beberapa anak yang kemampuan motorik halusnya terutama dalam menggunting masih belum baik, maka akan diberikan pendampingan khusus, diberikan cara bagaimana caranya menggunting dengan baik. Wah, persiapan Bapak sepertinya sudah matang ya Pak ya. Lalu Iya. komitmen Bapak untuk bisa menjalankan rencana yang studi Bapak itu seperti apa Bapak? Iya, karena saya sudah membuat rencana berarti maka saya akan mencoba berusaha untuk melaksanakan apa yang sudah saya buat dalam rencana pembelajaran. Ya, dan tidak menutup kemungkinan kalaupun memang situasi di kelas nantinya tidak sesuai dengan apa yang saya rencanakan, maka saya harus bisa merespon kejadian apa-apa yang kejadian di kelas sehingga pembelajarannya bisa lebih terarah kayak gitu. Siap. Wah, sepertinya persiapan Bapak sudah maksimal. Tinggal bagaimana Bapak mempraktekannya besok ya Pak ya. Ya, benar. Semoga semuanya berjalan lancar sesuai rencananya. Ya, sudah, amin. Bapak. Ya, baik Bapak, terima kasih untuk hari ini. Ya. Semoga perbincangan kita ada manfaatnya untuk persiapan Bapak observasi akademik besok. Ya Bapak, sampai jumpa besok ya Pak. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berlampu bintang laut langit jauh di angkasa luas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selamat pagi kami ucapkan. Banyak angin ya? Banyak angin teman-teman. Angin itu apa sih? Siapa yang hari ini senang? Hari ini kita sudah membuat apa? Pertama kita menonton apa? Menonton apa? Kincir angin. Bagaimana kincir angin tadi bisa bergerak? Karena kenapa? Kena angin. Tawakkaltu alallahi la haula wala quwwata illa billah. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau pulang. Mau pulang. Jemputanku sudah datang. Ibuku sudah menunggu. Aku mau pulang. Assalamualaikum Pak Sugeng. Waalaikumsalam, Roti. Apa kabarnya Pak Sugeng? Alhamdulillah baik, Roti. Ya, siap. Kalau kita tadi ketemu di kelas ya Pak, saya melihat Bapak berinteraksi dengan anak-anak Pak. Wah, cukup seru ya Pak. Bapak main gitar, Bapak mengajak anak-anak untuk
bertepuk, bernyanyi gitu kan, membuat suasana kelas menjadi sangat menyenangkan. Nah sekarang kita akan melakukan pembelajaran santai ya Pak ya, mengenai tadi pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu Pak, dari percakapan yang akan kita lakukan ini, apa sih yang Bapak harapkan? Tentunya kalau dari percakapan kita, saya mengharapkan ada peningkatan dari pembelajaran yang sudah saya lakukan. Kemudian bagaimana saya juga bisa mengembangkan apa-apa yang sudah saya lakukan sehingga pembelajaran yang sudah saya lakukan bisa menjadi lebih baik. Pasti Bapak ini mengatakan mengetahui kelebihan kekurangan Bapak ya, terus berbagi pengalaman tadi Bapak mengajar. Baik Bapak. Nah kemudian apa sih perasaan Bapak setelah Bapak melakukan tadi pembelajaran di kelas, di supervisi? Ya, perasaan saya cukup senang, berarti dan cukup menantang gitu. Iya. Menantang ya Ya, Pak? betul. Nah baik Bapak, lalu apakah semua rencana yang sudah Bapak tuangkan dalam RPP dan sudah kita obrolkan di pra observasi kemarin, apakah sudah tercapai semua Pak? Secara umum perencanaan yang sudah saya buat bisa terlaksana di kelas seperti itu. Namun memang ada beberapa kendala-kendala yang saya hadapi pada itu. Oke, ada beberapa kendala Iya, ada ya Pak? beberapa kendala. Oke, tapi apakah tujuan pembelajaran sudah sampai Pak ke anak-anak? Secara targetkan? secara umum tujuan pembelajarannya sudah tercapai kepada anak-anak. Mungkin hanya ada beberapa anak ya yang perlu dikembangkan lagi sehingga bisa mencapai tujuan pembelajaran yang saya harapkan. Oke, baik Bapak. Nah, sekarang kita coba ya Pak mengidentifikasi masalah yang tadi terjadi pada saat Bapak mengajar. Baik. Menurut Bapak apa sih kelebihan dan kekurangan Bapak saat mengajar tadi? Pertama kelebihan ya. Ya. Kalau saya rasa ya dan saya coba alami itu yang sudah saya alami, kelebihannya pertama saya bisa membawa anak-anak lebih kepada suasana yang lebih ceria gitu ya. Saya bisa membawa dengan pembelajaran dengan musik, bernyanyi, tepuk dan sebagainya. Jadi anak-anak lebih antusias seperti itu. Iya. Untuk kekurangannya memang ada beberapa hal yang saya bisa coba evaluasi. Yang pertama tentang waktu ya, bagaimana saya memberikan waktu untuk berdiskusi kepada anak-anak, karena anak-anak cukup antusias dalam berdiskusi tentang topik yang dipelajari, sehingga anak-anak tuh butuh waktu yang lebih untuk memberikan kesempatan kepada mereka menyampaikan ide-idenya tentang topik, dalam hal ini topik angin seperti dari kincir angin. Kemudian dalam penggunaan media belajar, mungkin saya perlu melihat kembali dan mencoba mencari alternatif media yang bisa digunakan untuk produk kincir angin seperti itu. Jadi mungkin saya harus lebih banyak menyediakan atau memberikan alternatif media-media yang bisa digunakan oleh anak seperti itu. Oke, siap Bapak. Bapak sudah bisa mengidentifikasi ya Pak kelebihannya apa, kekurangannya apa. Iya. Nah, lalu Pak, kira-kira strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki kekurangan tadi Pak? Iya, strateginya pertama karena ini topiknya cukup menarik bagi anak, saya lihat seperti itu. Jadi pembelajaran dengan topik ini bisa saya ulang kembali gitu, berarti di dalam waktu yang dekat ini, dan kemudian saya bisa mengembangkan beberapa hal tadi yang jadi kekurangan sehingga tujuan pembelajarannya bisa lebih tercapai seperti itu berarti. Oke, siap Bapak. Bapak sudah punya strategi nih ya untuk bisa memperbaiki kekurangan Bapak. Iya. Nah, kira-kira rencana ini akan Bapak laksanakan kapan gitu Pak? Iya. Dalam waktu dekat ini berarti dalam pekan selanjutnya saya bisa mengulang kembali pembelajaran dengan topik ini. Baik, Bapak sudah punya
strategi, Bapak sudah punya rencana waktu kapan Bapak akan melaksanakannya. Iya. Lalu untuk melaksanakan rencana tersebut, Bapak perlu dukungan dari siapa saja sih Pak? Iya. Saya punya rekan sejawat ya di kelas ataupun di sekolah seperti itu. Saya bisa mungkin saya membutuhkan masukan dari mereka, dari teman sejawat, hal-hal yang bisa saya kembangkan dalam pelaksanaan rencana pembelajaran saya. Kemudian saya juga bisa bekerja sama dengan orang tua di rumah seperti itu. Bagaimana nanti orang tua bisa memfasilitasi anak, mungkin anak akan membawa media-media yang mereka punya di rumah, sehingga ada ada kepemilikan, kemudian jadi ada anak itu bisa mempunyai rasa kepemilikan terhadap pembelajaran, kemudian suara anak itu bisa terfasilitasi, pilihan-pilihan anak juga bisa terfasilitasi, kemudian rasa kepemilikannya juga dapat jadi lebih engage atau lebih terikat pembelajarannya seperti itu. Jadi ada sejawat orang tua ya Pak ya. Betul. Jadi untuk mendukung pembelajaran Bapak. Iya. Baik Bapak. Nah, lalu apakah Bapak punya catatan pengingat atau misalnya jadwal? Aku lupa nih, saya mau bikin jadwalnya atau pengingatnya, apakah Bapak ada seperti itu? Iya. Jadi untuk dari hal-hal yang tadi sudah saya identifikasi, saya bisa masukkan ke dalam rencana pembelajaran di saya di RPPM dan RPPH saya di pekan depan. Jadi sudah nanti akan saya tuliskan dalam rencana pembelajaran saya apa yang harus dikembangkan kembali dalam topik tersebut. Nah, semoga apa yang sudah Bapak rencanakan ya Bapak bisa berjalan dengan lancar untuk perbaikan pembelajaran di kelas. Iya. Nah, lalu Pak, dari pembicaraan kita hari ini nih, apa yang bisa Bapak simpulkan Pak? Iya, Bu Dawati, dari pembicaraan kita sebelumnya terima kasih pada Bu Dawati sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan atau untuk disupervisi, kemudian dilihat bagaimana pembelajaran saya lakukan. Jadi saya bisa melihat bagaimana kelebihan saya, kemudian apa kekurangan saya dalam melakukan pembelajaran, sehingga saya bisa memperbaiki apa yang menjadi kekurangan saya dan bisa mengembangkan pembelajaran yang saya lakukan di kemudian hari. Bapak sudah bisa menarik kesimpulan ya Pak ya. Jadi Bapak sudah bisa identifikasi masalah, Bapak sudah membuat strategi, dan Bapak nanti akan melaksanakan rencana ya. Baik Bapak, terima kasih untuk obrolannya hari ini ya Pak ya. Semoga apa yang Bapak rencanakan bisa berjalan dengan lancar di kelas. Dan semangat terus ya Bapak. Semoga Bapak bisa menjadi guru yang lebih hebat lagi. Ya, betul. Semangat Bapak. Selamat menunjukkan aktivitas Bapak. Terima kasih Bu Dawati. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.